Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihana Jasmine dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2020. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pendekatan pembelajaran dalam mata kuliah, belajar, dan pembelajaran. Apa sih pendekatan pembelajaran itu? Pendekatan pembelajaran atau biasa disebut dengan pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dalam mengajar, guru harus pandai menggunakan pendekatan pembelajaran secara aktif dan bijaksana, bukan sembarangan yang bisa merugikan anak didik. Pandangan guru terhadap anak didik akan menentukan sikap dan perbuatan. Setiap guru tidak selalu mempunyai pandangan yang sama dalam menilai anak didik. Guru yang mempunyai pandangan yang sempit biasanya menggunakan pendekatan yang bisa dipakainya sejak ia pertama kali mengajar, atau biasanya ia akan menirukan gurunya dahulu ketika mengajarkannya. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Ada 3 macam jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan individual. Perbedaan individual anak didik memberikan wawasan bahwa guru harus memperhatikan perbedaan individual dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dengan memakai pendekatan pembelajaran individu ini diuraikan Jamrah dan Zain dapat diharapkan kepada anak didik dengan tingkat penguasaan yang optimal. Pendekatan individual mempunyai arti penting bagi kepentingan pengajaran. Pengelolaan kelas sangat memerlukan pendekatan individual karena kesulitan belajar anak lebih mudah dicari solusinya dengan menggunakan pendekatan individual ini. Yang kedua, pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok diperlukan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik, sebagaimana diungkapkan oleh Zamarah dan Zain. Dengan pendekatan kelompok diharapkan dapat ditumbuh kembangkan rasa sosial yang tinggi pada diri anak didik. Mereka dibina untuk mengadilikan rasa egois mereka sehingga terbina sikap kesetiakawanan sosial di dalam kelas, dan pada akhirnya mereka sadar bahwa tidak ada makhluk yang hidup sendiri karena semua makhluk hidup itu saling ketergantungan. Kemudian yang ketiga, pendekatan bervariasi. Guru yang menggunakan pendekatan bervariasi ini cenderung mampu untuk membuat kelas menjadi kondusif dan pembelajaran menjadi efektif. Pendekatan bervariasi ini sebagaimana diungkapkan oleh Zamarah dan Zain bertolak dari konsepsi bahwa permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak didik dalam bermacam-macam. Maka guru juga harus menggunakan pendekatan dengan berbagai macam masalah yang dihadapinya. Pendekatan pembelajaran kontekstual atau biasa disingkat dengan CTL. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas sedikit demi sedikit dan dari proses mengonstruksi sendiri. Menurut The Winston, sebagaimana yang dikutip Yasin, pengajaran kontekstual adalah pengajaran memungkinkan siswa memperkuat, memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademisnya dalam berbagai latar sekolah dan di luar sekolah untuk memecahkan seluruh persoalan yang ada di luar sekolah untuk memecahkan seluruh persoalan yang ada dalam dunia nyata. Karakteristik pembelajaran kontekstual ada 6. The Northwest Regional Education Laboratory USA
mengemukakan ada 6 karakteristik pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pembelajaran bermakna. Pemahaman, relevansi, dan penilaian pribadi sangat terkait dengan kepentingan siswa dalam mempelajari isi materi pelajaran. Pembelajaran dirasa terkait dengan kehidupan nyata, atau siswa mengerti manfaat isi pembelajaran jika mereka merasa berkepentingan umum belajar demi masa yang akan datang. Yang kedua, penerapan pengetahuan. Kemampuan siswa untuk memahami apa yang dipelajari dan diterapkan dalam tatanan kehidupan dan fungsi di masa sekarang atau di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, berpikir tingkat tinggi. Siswa diwajibkan untuk memanfaatkan berpikir kreatif dalam pengumpulan data, pemahaman suatu isu, dan pemecahan suatu masalah. Yang keempat, kurikulum. Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar. Isi pembelajaran harus dikaitkan dengan standar lokal, provinsi, nasional, perkembangan pengetahuan, dan teknologi. Yang kelima, responsif. Responsif terhadap budaya, guru harus memahami dan menghargai nilai kepercayaan dan kebiasaan siswa, teman, pendidik, dan masyarakat di mana dia mendapat pendidikan. Setidaknya, guru juga harus memperhatikan 4 hal dalam pembelajaran kontekstual, yaitu individu siswa, kelompok siswa, baik tim akan keseluruhan, kelas tatanan sekolah, dan besar tatanan komunikasi kelas. Yang keenam, yang terakhir, penilaian autentik. Penggunaan berbagai, misalnya penilaian tugas terstruktur, kegiatan siswa, penggunaan portofolio, dan sebagainya akan memfleksikan hasil besar sesungguhnya atau biasa disebut dengan evaluasi itu ya. Yang selanjutnya adalah komponen-komponen pembelajaran kontekstual. Ada 7. Yang pertama, konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir filosofis pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas atau sempit. Landasan berpikir konstruktivisme agak berbeda dengan pandangan kaum objektif yang lebih menekankan pada hasil pembelajaran. Dalam pandangan konstruktivis, strategi memperoleh lebih diutamakan dibandingkan seberapa banyak siswa memperoleh dan mengingat pengetahuan. Untuk itu, tugas guru adalah memfasilitasi proses dengan cara menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa, memberi kesempatan siswa menemukan dan menerapkan idenya sendiri, dan menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar. Yang kedua, menemukan atau biasa disebut dengan inkuri. Inkuri merupakan inti dari pembelajaran kontekstual, seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang merupakan hasil dari penemuannya sendiri. Guru harus mendesain kegiatan yang dilakukan siswa, sehingga siswa mampu menemukan sendiri pengetahuan dan keterampilan apapun materi yang akan diajarkan oleh guru. Secara umum, inkuri dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengajukan hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menguji hipotesis berdasarkan data yang sudah ditemukan. Dan yang kelima, itu membuat kesimpulan. Kemudian yang ketiga, bertanya. Bertanya adalah strategi utama dalam pembelajaran kontekstual. Bertanya dalam pembelajaran juga dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Sedangkan untuk siswa, kegiatan bertanya ini berguna untuk mendapatkan informasi, menginformasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahui. Dalam suatu pembelajaran, fungsi bertanya ini adalah menggali informasi tentang kemampuan siswa dalam penguasaan materi penugasan, untuk mengecek pemahaman siswa, memecahkan persoalan yang dihadapi, membangkitkan respon pada siswa, dan mengetahui sejauh mana keinginan siswa. Yang keempat, masyarakat belajar atau learning komunikasi.
Menurut Leo Semonovic Vygotsky, seorang psikolog Rusia, menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman anak banyak didapatkan dari komunikasi orang lain. Dengan demikian, kerjasama yang saling memberi dan menerima sangat dibutuhkan untuk memecahkan suatu persoalan, sehingga CTL menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain. Kerjasama itu dapat dilakukan dalam kelompok secara formal maupun non-formal, kelompok belajar ya. Kemudian yang kelima, pemodelan atau modeling adalah proses pembelajaran dengan memperakarkan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Proses modeling tidak terbatas dari guru saja, melainkan guru juga dapat memanfaatkan siswa yang dianggap memiliki kemampuan. Modeling merupakan aspek yang cukup penting dalam pembelajaran CTL, karena melalui proses modeling, siswa dapat terhindar dari pembelajaran yang teoritis abstrak yang dapat memungkinkan terjadinya verbalisme. Yang keenam, refleksi, atau biasa disebut dengan reflection. Proses di mana siswa dapat menampung, mengingat sesuatu pengalaman yang telah dipelajari dengan cara mengurutkan kembali peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. Melalui proses refleksi, pengalaman pembelajaran itu akan menjadi nilai kognitif siswa yang pada akhirnya menjadi bagian dari pengetahuan yang dimilikinya, dan siswa juga dapat mempengaruhi pengetahuan yang telah dibentuk serta siswa dapat menambah pengetahuannya. Dan yang terakhir yaitu penilaian sebenarnya, authentic assessment, yaitu proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan siswa yang melibatkan siswa dalam penerapan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki dalam dunia atau kehidupan nyata. Karena asesmen menekankan proses pembelajaran, maka data yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan pembelajaran nyata yang dikerjakan siswa pada saat melakukan proses pembelajaran. Data yang dapat diambil yaitu dari kegiatan belajar siswa, baik itu kegiatan di dalam maupun di luar kelas. Kemudian ada perbedaan kontekstual dengan pendekatan konvensional. Yang pertama, CTL menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Artinya, siswa berperan aktif dalam setiap pembelajaran dengan cara menemukan dan menggali sendiri materi pembelajaran. Sedangkan pada pembelajaran konvensional, siswa ditempatkan sebagai objek belajar yang berperan sebagai penerima informasi secara pasif. Yang kedua, dalam CTL, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata secara real. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, pembelajaran bersifat teoritis dan abstrak. Kemudian, dalam pembelajaran CTL, siswa belajar melalui kegiatan kelompok, seperti kerja kelompok, diskusi, saling menerima dan memberi pendapat. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, siswa lebih banyak belajar secara individu, dengan menerima, mencatat, dan menghafal materi pembelajaran. Terus, dalam CTL, kemampuan didasarkan atas pengalamannya, sedangkan dalam pembelajaran konvensional, kemampuan diperoleh melalui latihan-latihan. Dan yang terakhir, tujuan akhir dari proses pembelajaran mulai CTL adalah kepuasan diri, sedangkan dalam pembelajaran konvensional, tujuan akhir adalah nilai atau angka, hasil dari evaluasi tersebut. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.